Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kita di PSKT Podcast Seru bersama kelompok 3. Iya. Mantap. Oke guys, bersama kita di PSKT Podcast Seru kelompok 3. Nah, sebelum kita nanya-nanya nih, tema yang kita bawa tuh tentang gaya belajar. Nah, dari mulai aja nih, gimana sih cara gaya belajar? Kalau boleh tahu? Kalau gaya belajar aku di rumah, biasanya aku sering gunain metode belajar sambil dengerin lagu. Mungkin walaupun kata orang-orang, belajar sambil dengerin lagu itu bikin gak fokus karena lebih cenderung dengerin lagunya. Tapi kalau aku itu biasanya sih muter lagu yang nggak terlalu nggak terlalu seru gitu biar nggak kebawa suasana gitu kan. Terus biasanya juga metode belajar aku yang lainnya itu suka lebih ke mencatat materinya supaya di rumah bisa ingat gitu apa materi yang udah disampaikan sama guru di sekolah, jadi di rumah bisa dipelajarin lagi. Oke, jadi metode yang cukup efektif di aku itu metode kinestetik. Kayak semisal kalau aku lagi belajar di rumah tuh, aku biar lebih cepat menghafal dan cepat mengingat tuh, aku kayak pakai metode seakan-akan aku lagi ngajarin satu orang, kayak kayak guru aja lah. Aku memperagakan, aku catat materi yang aku susah pahamin, lalu aku coba ingat-ingat dan aku seolah-olah lagi memperagakannya ke orang lain. Dan itu di aku cukup efektif, jadi gampang. Nah, berarti di sini kalau kita menggunakan metode menghafal ya? Bisa dibilang iya, menghafal itu karena kan materi pas semuanya kita bisa masuk ya. Jadi dengan kita seolah-olah ngajar tuh, entah kenapa tuh di aku tuh lebih masuk aja, bisa lebih paham lah materi itu menghafal. Tapi pernah nggak sih kayak merasa terganggu gitu apa kayak gimana? Terganggu saat apa? Kayak beda. Aduh. Kalau terganggu sih aku kan kalau belajar di kamar ya, jadi pas aku lagi belajar tuh aku udah bilang ke kelompok yang lain aku lagi belajar, jadi kalau bisa tuh kayak masuk kamar tuh kamu dulu, jadi yang nggak terganggu sih kalau lagi belajar. Nah, kalau untuk Ajeng biasanya kalau lagi belajar nih, lagu apa sih sering yang dengerin gitu? Biasanya lagu kesukaan aku tapi yang nggak terlalu membara gitu, biar nggak terlalu kebawa suasana. Biasanya tuh lagu galau gitu ya, kayak lagu misalkan Risalah Hati, 1 bulan, terus apa mungkin kayak gitu. Tapi pernah nggak kayak malah terganggu sama itu kan? Mungkin kadang terganggu karena keinget sesuatu gitu kan. Kira-kira tentang apa? Teringat sesuatu dia. Kayak kenangan aja gitu. Kenangan SD. Iya. Beda. Iya. Oke, kamu gimana sih caranya bisa fokus di dalam pelajaran kalau misalkan di kelas gitu? Ketika nggak paham sama materi itu gimana sih cara mengambil materi? Jadi kalau di kelas kan kadang nggak fokus ya sama materinya, kan kita tuh nggak paham apa yang disampaikan sama guru. Itu kalau aku sendiri tuh bertanya ya ke teman aku yang lebih paham tentang materi itu, jadi aku tanya ke teman aku, siapa tahu kalau teman aku yang menjelaskan tuh aku jadi lebih paham. Dan kalau misalkan mungkin di kelas kurang fokus mungkin karena ngantuk atau apa, itu aku biasanya tuh lebih milih untuk nyatet materinya, tapi itu lebih dihias-hias lagi gitu loh, jadi rasa bosanku tuh bisa tersalurkan dengan cara mencatat itu. Unik ya. Iya. Nah, kalau tuh Ajeng seperti apa? Nah, kalau misalkan kurang fokus sama materi yang disampaikan atau nggak paham, aku biasa juga sama kayak Kalita, nanya ke teman sebelah yang lebih paham, yang udah mencatat juga materinya. Jadi biar kalau misalkan bertanya sama guru tuh kan kadang malu ya, atau kadang bisa nggak ngerti gitu juga kan. Soalnya kalau nanya sama teman itu lebih cepet nangkepnya dibanding dengan guru mata pelajaran. Bukan berarti guru mata pelajaran itu nggak baik cara penyampaiannya.
Ya, Oke, ketika kalian nih kalian kan ikut ekskul, gimana sih cara ngatur waktu belajar biar bisa efektif lagi? pas kibra ya. Untuk aja dulu ya. Kalau aku kan ikut eskul paskib, cara bagi waktunya tuh aku lebih prioritasnya dulu mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih penting gitu. Misal aku ada event di paskib atau lomba-lomba gitu yang yang lebih membutuhkan waktu banyak, biasanya aku bakal lebih ke paskib dulu. Misal aku ada PR gitu, aku kerjain nanti setelah paskib, walaupun itu mungkin agak capek ya. Terus ya gitu aja dibalik-balik. Misal tugas sekolah ya, misalkan sekolah kayak tugasnya itu lebih penting, aku kerjain dulu yang itu. Misal tugasnya dibutuhin hari besok misalnya, baru aku kerjain saat itu juga. Jadi kayak gitu. Oke, next kalau itu seperti apa? Kalau aku kan sekolah di hari Sabtu ya, jadi nggak terlalu ganggu banget. Karena kan aku ikut organisasi OSIS, jadi cara aku ya aku menentukan skala prioritas. Jadi yang mana yang jangka deadline-nya tuh lebih dekat itu aku dahulukan dulu. Kalau misalkan sama-sama aku pilih aja dah yang mana yang lebih penting itu aku lakukan. Terus juga aku kalau misalkan di waktu luang bakal sedikit nyicil-nyicil PR kan kadang numpuk ya. Jadi kalau di waktu luang atau lagi senggang itu aku bakal nyicil PR-nya biar di saat H-1 tuh nggak terburu-buru banget dan bisa mengerjakan hal-hal yang ringan gitu. Ya. Iya. Nah, ketika kalian udah mendekati momen satu ulangan nih, kalian sih gimana sih caranya biar bisa belajar efektif walaupun itu sedikit banget gitu? Gimana sih caranya? Itu ya kalau ulangan dadakan. Kalau aku tuh paling enggak kan aku udah nyicil nyatet ya setiap bulan itu yang tadi aku sebutkan di awal. Nah itu aku bakal baca ulang lagi yang penting-penting saja aku baca. Dan itu juga aku lakuin metode yang awal yang dengan cara aku memperagakan seakan-akan tuh aku lagi ngajarin orang lain juga. Dan itu ya aku tuh cepet hafal. Dan juga tuh aku sebenarnya nggak lebih memfokuskan ke hafal, tapi aku lebih memfokuskan ke aku tuh udah paham ya, aku udah paham sebelum materi tersebut. Oh ya, Kalau udah tadi paham bahasa Inggris ya. iya kalau udah paham itu malah akan lebih mudah daripada menghafal yang lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kami satu sih bisa kayak gitu. Kalau untuk anjing seperti apa? Kalau aku misalnya besok ada ulangan dadakan gitu, Nah, kalau untuk Kanjeng gimana sih cara dia bisa belajar efektif ketika mendekati ulangan tiba-tiba itu gimana? kalau aku supaya efektif kalau mau belajar pas ada ulangan besoknya, aku jalanin diri aku dari HP sebisa mungkin. Aku taruh HP aku, misal aku kasih HP aku ke ibu aku udah dipegang, jadi aku bisa fokus belajar. Terus lebih lihat catatan yang udah aku catat lagi, terus pahamin semua yang udah aku catat dan yang ada di buku juga. Jadi supaya besok tuh kita jadi kayak nggak perlu ingat. Kalau misalnya udah kan pasti udah ada di otak kan, jadi nggak perlu ingat lagi. Ya intinya sama sih kayak Kori. Nah, aku mau nanya nih, ketika kalian meeting atau waktu kosong, kalian ngapain aja sih biasanya? Siapa dulu? Iya, Mas. Oke, kalau aku sendiri sih kalau ada weekend aku bakal cheat day ya. Jadi di waktu weekend itu aku bakal ngelakuin hal-hal yang biasanya aku bisa aku lakuin kalau di waktu belajar. Kayak misalnya aku bakal nonton film-film, aku bakal baca buku yang tentang pelajaran. Dan kalau misalkan di waktu weekend kita tiba-tiba ada tugas tuh, aku juga bakal ngerjain tugas terus lanjut lagi nonton atau ngelakuin hal-hal yang lainnya di luar belajar. Kalau untuk seperti apa ketika aku meeting? Kalau aku me time itu aku cenderung ke nonton film kayak nonton drakor atau film Marvel, film Disney, terus main HP gitu yang nggak bisa aku lakuin pas lagi belajar. Selalu kayak Kori, terus baca novel, lalu aku kan suka ngegambar, jadi itu aku kalau lagi main aku sambil ngegambar sambil ngedengerin lagu favorit aku juga, jadi supaya enjoy gitu Nah, kira-kira apa sih biasanya yang kalian gambar apa sih? yang aku gambar. Aku biasanya gambar tuh random ya,
ngambil dari inspirasi di Pinterest, contoh dari Pinterest itu, terus aku gambar ulang di sketchbook aku. Biasanya aku gambar kayak apa ya, dari ya kayak gitu, tapi dari kayak dari komik atau dari webtoon gitu. Gojo ya? Iya, aku juga gambar Gojo. komplek enggak Apa itu? kirain itu enggak. Udah nih. Nah, kalau untuk kalian nih, semisal apa yang kalian cita sama orang tua atau sama guru, kalian ngelakuin aktivitas apa? Nah iya nih kan sekarang lagi zaman-zamannya teknologi, kalian harus ngelakuin apa nih yang cocok? Kalau aku kalau misalkan HP-nya disita sama orang tua, tapi aku nggak pernah sih HP disita sama orang tua. Yang pernah paling sama guru pas mau belajar pelajaran, itu kan HP-nya dikumpulin kan. Yang biasa aku lakuin sama teman kelas lainnya itu ya kita dengerin apa yang guru sampaikan gitu, kayak ngedengerin materinya, terus menyimak sampai benar-benar paham gitu. Apa ya? Oke. Kalau Korika gimana nih pendapat? Ya kalau aku mungkin nggak jauh beda ya dari Ajeng, aku bakal menyimak apa yang guru sampaikan, lalu juga bertanya ke teman yang aku nggak tahu gitu kan. Terus juga chat dari materinya, bisa kalau misalnya ada yang nggak tahu aku bakal tulis dulu apa yang nggak tahu dan akan dicari di rumah menggunakan handphone itu. Menurut kalian penting sih kita sebagai pelajar bisa tahu gaya belajar? Menurut ya, Kita kayaknya penting ya. ya penting banget sih. Sebenarnya alasannya kenapa sih? Karena ya itu ya, kalau kita tahu gaya belajar kita sendiri itu kita jadi bisa lebih paham akan pelajaran yang dipelajari di sekolah. Kita juga tahu cara efektif yang bisa kita lakukan saat kita belajar itu gimana. Soalnya kalau kita nggak tahu gaya belajar kita sendiri itu bakal struggle ya dengan pembelajaran di sekolah, bukan bisa kita Sih kalau aku nggak jauh beda dari Kori kayak gitu juga. Menurut aku juga penting karena setiap orang pasti membutuhkan gaya belajarnya masing-masing kan. Karena gaya belajar itu penting banget. Kalau misalkan kita nggak punya gaya belajar sendiri tuh kayak kita bakal bingung kita mau mulai belajar dari mana, terus harus ngapain gitu. Nah, kalau misalkan kalian midterm nih, terus kalian baca buku apa sih biasanya? Kalau aja? Kalau aku biasanya kalau midterm itu biasanya suka baca buku novel gitu, novel remaja, dan novel percintaan gitu. Kalian udah tahu nggak nama bukunya apa? Aku banyak udah aku baca novel Charles Proof, terus novel A dan Z, terus itu satu lagi aku baca novelnya Percy Jackson The Olympus. Nah, kalau Petualangan. Kalau Percy Jackson The Olympus itu kayak mengisahkan tentang dewa dewi Yunani gitu, kayak anak keturunan anak setengah dewa gitu lah. wah Morrison dia sih. waduh. Iya, kayak di perkawinan dewa dan manusia gitu. Oh, iya. Jadi anaknya dewa. Oh jadi Kratos ya? tulisan dewa ya? Iya. Iya. Jadi Kratos ya. Gua Ya pokoknya pasti kalian tahu dong ya. Percy Jackson, masa nggak tahu? Nah, kalau untuk Korita seperti apa? kalau aku tuh lebih suka buku yang temanya itu fantasi dan juga kayak anak-anak misteri itu juga aku suka. Terus petualangan itu aku juga suka banget. Nah, kalau boleh tahu nama bukunya apa sih? Nama bukunya tuh yang lagi aku baca sekarang tuh tentang misteri kejadian di sekolah gitu, kejadian adanya. Iya, jadi ada sebuah kasus pembunuhan dan itu belum diketahui. Ya mungkin aku tahu itu. Apa nama bukunya Korita? Oh itu apa namanya? Ya, kayak ada deh kisah pembunuhan itu dan itu harus cari siapa ada pelakunya. Terus juga aku suka buku-buku yang bertemakan fantasi gitu. Dari kotak open tuh. Nah, kalau boleh tahu, kalian bisa beli buku fantasi sih, ini fantasi sih. Kalau kan Belinya di Gramedia ya pastinya. Ada juga yang dikasih orang lain, ada juga yang aku baca di beli sama ini. Nah, kalau untuk Anjing seperti apa? selalu kayak Korita aku ada yang dari orang juga tuh, contohnya novel ada aja tuh pada ulang tahun dari temen aku, terus ada yang beli di Gramedia, terus ya ada beli di Shopee juga, terus pinjam kampus juga
wow gitu ya. Iya, ke bawah suasana. Jadi kan ngerasain apa yang karakter itu rasain. Kayak misalkan itu tentang kayak mengikhlaskan sesuatu gitu. Kita juga ngerasain rasa sakitnya gitu gimana. Sampai ke bawah mau tidur juga. Aku sih lebih kayak jadi terinspirasi ya. Misalkan ada satu karakter tuh dia di dalam itu diciptakan itu sangat pintar dan juga sangat berambisi lah. Itu juga menginspirasi kita tuh kalau kita juga harus menggapai kita. Ya, itu sih. Nah, kesimpulan tentang podcast hari ini guys, tentang gaya belajar itu penting banget, dan cara belajar orang itu berbeda-beda. Makanya dari kita tanya dari mulai Korin sampai Ading tuh memiliki pertanyaan yang hampir beda, namun tujuannya kayak samanya. Nah, betul. Iya sih, buat aku juga kita tuh dalam belajar itu nggak harus monoton sama terus, dan juga nggak harus setiap hari kita harus belajar. Ada masanya juga kita bisa ambil cheat day dengan cara ngelakuin hal-hal yang kita sukai. Oke guys. Oke. Oke, cukup sekian episode dari PSKT. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.